sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan sendiri itu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas dari wajib pajak, dan atau tempat yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Nah, sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan lapangan, yaitu tahapan pemeriksaan lapangan. Nah, tahapan yang pertama adalah wajib pajak biasanya akan mendapatkan SP2 alias surat perintah pemeriksaan. Tahapan kedua ini biasanya wajib pajak diundang untuk bertemu dengan pemeriksa wajib pajak. Pastikan direktur dari PT atau CV itu hadir dalam pertemuan pertama. Paling lama itu 5 hari sejak diterbitkannya surat panggilan. Petugas pajak juga meminta wajib pajak untuk menyerahkan surat peminjaman, terus catatan, dokumen. Wajib pajak itu harus menyerahkan dokumen itu paling lama itu 5 bulan. Jika tidak menyerahkan dokumen itu, maka akan mendapat surat peringatan. Dokumen-dokumen itu berupa soft copy. Jadi biasanya data dengan soft copy itu membantu proses petugas pajak untuk memberikan meriksa dengan lebih cepat. Setelah itu kita tunggu saja prosesnya, karena petugas pajak membutuhkan waktu untuk menganalisa, mencari resiko, terus mengaudit transaksi-transaksi keuangan kita selama periode pemeriksaan tersebut. Nah, kita tunggu saja hasilnya, dan ketika keluar ada yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah SPHP itu keluar, kita diberikan 7 hari untuk memberikan tanggapan apakah kita setuju sepenuhnya dengan SPHP tersebut. Nah, tahapan berikutnya adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir ini biasanya kita juga boleh mengajukan yang namanya QA, Quality Assurance, dengan tim KPP dan dengan tim Kanwil alias kantor wilayah yang berada di atas KPP Pratama. Nah, biasanya ketika terjadi ketidaksetujuan dari tim QA atau Quality Assurance dari Kanwil akan menjadi pihak ketiga. Nah, di sini tuh Kanwil akan menjadi pihak ketiga yang cukup netral untuk bisa menjadi penengah antara pihak KPP dengan pihak wajib pajak tentang apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan prosedur, aturan maupun perundang-undangan. Setelah itu selesai, tahap berikutnya adalah tahap akhir sudah diselesaikan, akan ditandatangani antara wajib pajak dan juga petugas pajak. Note-nya adalah quality assurance itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak, atau sebuah pilihan. It's okay jika WP tidak ingin melaksanakan quality assurance sehingga lebih cepat prosesnya. Selanjutnya akan keluar LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Dari LHP akan keluar SPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, lalu SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, dan SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Dari ketiga surat inilah akan muncul produk-produk berikutnya, yaitu surat tagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa.